Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam anak-anak. warahmatullahi. Selamat siang, Miss. Selamat siang, Miss. Gimana kabarnya hari ini? How's your day? I'm fine, Miss. And how are you, Miss? I'm good. I'm glad you are in good condition. Jadi Miss mau absen dulu ya satu-satu. Ahmad Hussein, Present, Miss. Muhammad Rizky Purba, Present, Miss. Rocky Arya Pradika, Present, Miss. Rizky Viola, Present, Miss. Muhammad Zaki, Present, Miss. Afifah Usnaini, Present, Miss. Rapija, Iqbilda, Present, Miss. Khairunisa, maybe mungkin dia lagi jaringan ya. Mari kita lanjutkan. Jadi ada yang tahu kita belajar apa hari ini? So does anyone know what we will learn today? Ada yang tahu topik kita hari ini? Kalau tidak salah, Miss, mengenai naratif teks. Kita hari ini belajar agreement dan disagreement. Ada yang tahu apa itu agreement dan disagreement? Ada yang pernah dengar kalimat setuju atau enggak setuju? Contohnya kayak gimana tuh misalnya? Apakah kamu menyukai apel? Ya, saya menyukai. Itu, Miss. Iya, benar sekali. Misalnya kayak gitu ya. Jadi misalnya kalau teman kita lagi sakit, tentu kita nggak akan diem ya. Tentu, of course you don't do you, what will you do? Tentu kita akan memberi sarannya kepada teman kita untuk hidup sehat, untuk mencuci buah dan sayuran sebelum mereka makan. Jadi penting nggak sih untuk menjelaskan kita melakukan atau tidak melakukan sesuatu kepada teman kita? Perlu, Miss. Ya kita harus menjelaskan kepada teman kita kenapa kita melakukan sesuatu dan kenapa kita tidak melakukan sesuatu. Jadi akankah kita hanya menerima saran teman kita tanpa tahu tujuannya? Tentu enggak ya. Kita harus tahu tujuan atau niat kenapa kita melakukan sesuatu. Jadi in life, every action has a purpose. Jadi sangat penting untuk kita menyatakan tujuan atau niat kita melakukan segala sesuatu. Baiklah, Miss lanjut ke materi kita tentang agreement dan disagreement. Miss akan share screen tentang agreement dan disagreement ya. Hari ini kita belajar tentang ungkapan agree dan disagree. Ungkapan agreement dan disagreement memiliki arti setuju ataupun tidak setuju terhadap sesuatu. Umumnya, ungkapan-ungkapan tersebut digunakan ketika kita ingin merespon ujaran orang lain, khususnya sebuah pendapat. Dan ungkapan agreement dan disagreement sering muncul pada sebuah konteks percakapan. Maka dari itu, ada beberapa ciri yang dapat kita temui, antara lain yang pertama yaitu umumnya ungkapan agree dan disagree ini digunakan dalam bentuk present tense. Karena ungkapan diucapkan tepat pada saat berlangsungnya sebuah percakapan. Dan ciri-ciri yang kedua yaitu muncul setelah orang lain melakukan stating opinion atau mengungkapkan pendapatnya. Barulah kita
menyatakan agree atau disagree. Dan yang ketiga yaitu biasanya dapat menemukan referensi terhadap ujaran mana yang direspon oleh ungkapan agreement atau disagree tersebut. Misalnya, I agree with that plan. Ungkapan dapat menemui referensi mengenai apa yang dimaksud dengan that plan tersebut dengan melihat ujaran mana yang muncul sebelum kalimat tersebut. Dan ungkapan agree dan disagree pada bahasa Inggris itu sangat fleksibel. Yang dimaksud dengan fleksibel adalah dalam percakapan, tentu kita tidak dapat sepenuhnya 100% setuju pada sebuah pendapat. Maka dari itu, ungkapan agreement dan disagreement ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu expressing total agreement. Expressing total agreement dalam sebuah percakapan, tentu kita seringkali menjumpai dan mendengar pendapat-pendapat yang bagus sehingga kita setuju secara penuh pada pendapat tersebut. Misalnya, I totally agree with, dalam konteks percakapan dalam sini misalnya, Sam, how about visiting Uncle Tom? Ron, I totally agree with you. Dan yang kedua contohnya, I agree with you 100%. I think we should bring some umbrellas. I agree with you 100%. Jadi, Rain setuju bahwa kita harus membawa payung. Dan selanjutnya yaitu, berikut ini adalah termasuk ungkapan-ungkapan expressing total agreement. Misalnya, I couldn't agree more, that's for sure, you're absolutely right, absolutely, you have a point there, I was just going to say that, I agree with your opinion, that's a good point, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu expressing partial agreement. Dalam expressing partial agreement ini, kita gunakan ketika kita tidak sepenuhnya setuju pada sebuah pendapat. Misalnya, that's true but bla bla bla. Dalam contoh konteks percakapan ini, Sinta, it's difficult to do exercise in this pandemic. Rama, that's true, but you can still do simple exercise at home. Jadi Rama ini tidak sepenuhnya setuju terhadap pernyataan Sinta tentang sangat sulit melakukan olahraga di pandemi. Dan yang kedua yaitu it's partly true that bla bla bla. Dalam konteks percakapan yaitu you shouldn't associate with Ryan, he is too arrogant. Finn, it's partly true that Ryan is arrogant, he is just awkward with people. Dan contoh ungkapan selanjutnya yaitu well, you could be right, bla bla bla. Under certain circumstances, it is only partly true that bla bla bla. That's true, but bla bla bla, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu expressing disagreement. Expressing disagreement ini termasuk ungkapan yang dapat kita gunakan ketika kita ingin mengungkapkan bahwa kita nggak setuju terhadap ujaran tersebut. Misalnya, I disagree. Dalam konteks percakapan, I think we should submit this tomorrow. I disagree. Today is the deadline. Dan contoh selanjutnya yaitu I beg to differ, bla bla bla. Om, blue suits Anna better white. I beg to differ. Anna hates blue. Dan contoh ungkapan selanjutnya yaitu bisa diungkapkan dengan I can say agree with this. And here why blah blah blah, and I do not believe that. By this mean blah blah blah, I disagree with you, I think you are wrong, dan sebagainya. Dan di sini adalah ungkapan asking opinion or giving opinion. Seperti misalnya, what is your opinion? What do you think about blah blah blah? What is your idea? How about blah blah blah? How do you feel? How do you think?
and please give me your opinion. Dan giving opinionnya adalah I personally believe bla bla bla. I tend to think that it is my comment in my view as far I know. Dan lain sebagainya. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Miss mau nanya, tadi Miss kan share screen tapi kami tidak bisa lihat Miss. Jadi kami tadi kurang mengikutinya Miss. Oke, Miss akan ulang ya. Tapi kita bentar aja. Kilas balik. Bentar ya, kenapa nih? Bentar ya. Iya Miss. Jadi ini udah kelihatan PPT-nya. Udah, Miss. Jadi tadi Miss Sudah Miss. Udah, Miss. udah nampak ya. Jadi tadi Miss bilang tentang ciri-ciri agree dan disagree itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu menggunakan present tense. Agreement atau disagreement itu menggunakan bentuk present tense karena ungkapannya diucapkan pada saat berlangsungnya ungkapan tersebut. Dan yang kedua yaitu ungkapan agreement dan disagreement itu muncul setelah orang lain melakukan pendapatnya. Dan yang ketiga yaitu ungkapan agreement dan disagreement itu biasanya kita dapat menemukan referensi terhadap ujaran mana yang direspon oleh ungkapan agreement dan disagreement tersebut. Tadi Miss menjelaskan bahwa ungkapan agreement dan disagreement itu ada 3 ya kan? Yang pertama yaitu expressing total agreement. Ini menunjukkan bahwa ungkapan tersebut kita tuh sepenuhnya setuju dengan pendapat tersebut. Seperti yang disebutkan tadi, ini contohnya ya, contoh ungkapan your expressing total agreement. Bisa dilihat ya. Contoh-contoh ungkapannya. Bisa Miss. Yang kedua itu expressing partial agreement. Ini digunakan ketika kita tidak sepenuhnya setuju terhadap sebuah pendapat. Misalnya, ini yang tadi disebutkan, Sinta, it is difficult to do exercise in this pandemic. And Rama answer that's true, but you can still do simple exercise at home. Jadi Rama ini tidak sepenuhnya setuju terhadap pendapat Sinta tentang sulit melakukan latihan di pandemik. Dengan Rama menjawab, benar, tapi kita bisa melakukan simple latihan di rumah. Ini selain itu, ini contoh-contoh ungkapannya. Bisa dilihat ya. Bisa Miss. Dan yang terakhir itu expression disagreement menunjukkan bahwa kita tidak setuju terhadap pendapat tersebut. Di sini di layar PPT ini ungkapan-ungkapan disagreement. Selanjutnya yaitu asking opinion or giving ini. Seperti yang terdapat pada PPT. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Miss. Baiklah, kalau sudah jelas, mari kita melihat video percakapan agree dan disagree. Bisa dilihat videonya. Bisa Miss. Bisa dilihat. Bisa Miss. Bisa, Miss. Kita lihat ya videonya sama-sama. Habis kita lihat videonya, nanti kita identifikasi kalimat mana nih yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut
ungkapan agreement atau disagreement. Jadi dilihat baik-baik ya videonya. Bisa ya dilihat. Sekali lagi, Miss, diulangi. Di sini ada pertanyaan mengenai asking opinion, ada nggak? Mengenai kata-katanya, Miss. Apakah ada kata-kata khusus mengenai agreement itu tadi, Miss? Yang mana, Husen? Kata-kata memang khusus, kalau semuanya ada kata itu berarti kalimat itu mengandung agreement sama disagreement. Ada nggak, Miss? Di sini ada nggak, what do you think about spending time in Italy? Di sini dia tentang menanyakan sebuah pendapat ya, bagaimana pendapatmu tentang menghabiskan waktu di Italia, ya kan? Iya, Miss. Terus selanjutnya, ini menyatakan bahwa ini agreement ya, ungkapan agreement bahwa iya dia pernah ke Italia. Terus selanjutnya, ini juga dia menanyakan sebuah pendapat. Ini ungkapan apa nih? You can be serious. Ada yang bisa jawab? Disagreement, Miss. Iya benar. Ini ungkapan disagreement ya. Ini juga dia menanyakan pendapat tentang nginep di hotel atau nyewa rumah atau ruangan gitu. Ini ungkapan apa nih? I believe that renting a room can be very comfortable. Ada yang tahu nggak ini ungkapan apa? Agree atau disagree?
Ini ungkapan agreement ya. I believe that renting a room can be very comfortable termasuk ke dalam ungkapan agreement. Ini juga yes, I agree with. Ini yes, I don't think so. Ini termasuk ke dalam ungkapan apa nih? Disagreement. Disagreement, Miss. Iya, tentang ungkapan agreement. Loh, agreement. Ini ungkapan apa nih? Sure, that's what I think. Ada yang tahu nih ungkapan apa? Agreement, Miss. Ya, Agreement, Miss. sure, that's what I think termasuk ke dalam ungkapan agreement. Ya. Definitely you are right juga termasuk ke dalam ungkapan agreement. Oke. Baiknya sampai situ ada yang ingin ditanyakan? Kalau dalam contoh sehari-hari, Miss, itu contohnya bagaimana, Miss? Kalau dalam contoh sehari-hari misalnya nih ada teman kita yang lagi sakit misalnya kan. Terus dia bilang, I don't feel well, I'm catching a cold. Terus dia bilang, you should go to doctor. Terus I don't think that's a good idea termasuk ke dalam ungkapan dia nggak setuju. Atau misalnya lebih mudahnya, misalnya nih kan habis pulang sekolah, terus kita mau bilang, nanti kita pulang sekolah ke mall dulu yuk. Enggak lah, aku nggak setuju gitu. Sampai sini apakah masih mengerti? Mengerti, Miss. Kalau sudah mengerti kita ke latihan soal ya, kita jawab sama-sama latihan soalnya. Oke, Miss. Ya. Nampak kan latihan soalnya di layar? Yang pertama yaitu Edo, the government plans to raise the water bill next month. Rita, blah blah blah, it will increase the number of poor people. The suitable expressions to complete the dialogue is. Jadi ungkapan mana yang cocok untuk menggambarkan Rita tersebut? Husin, coba jawab nomor 1. Wait, Miss. According to me, menurut saya, Miss, I don't disagree. Okay. Wait, Miss. Bla 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 itu akan meningkatkan angka kemiskinan. Jadi dia setuju atau nggak setuju nih? Tidak setuju, Miss. B. Iya benar.
Jadi Edo mengatakan bahwa pemerintah merencanakan untuk menaikkan anggaran air pada bulan depan. Dan Rita menjawab nggak setuju. Itu akan meningkatkan angka kemiskinan. Selanjutnya yang kedua, Dian, I think Rary is responsible for this matter. Dian, well, I don't know. From this dialogue, we may assume that. Jadi pada dialog di atas kita mengasumsikan bahwa, coba Rizky Viola dijawab. Dialog tersebut mengasumsikan bahwa apakah Diana setuju dengan Ratna, apakah Diana tidak setuju dengan Ratna. Miss, Iya, Raffi. karena kan Miss di sini kan Miss ada kata-kata I don't know, berarti kan dia kan nggak tahu. Berarti kalau menurut saya jawabannya itu C, Miss. Dian has no idea about the case. Makanya dia ngomong well I don't know. Artinya dia kayak disagree juga, Miss. Jadi di sini bisa termasuk ke dalam Dian nggak setuju sama pernyataan Ratna. Selanjutnya, nomor 3, the underlying expressions express bla bla bla. Mother, you know that Mira always takes sleeping lately to solve her problems. That's wrong. It can be dangerous for her life if she doesn't change her bad habit. Jadi, ungkapan that's wrong ini termasuk ke Disagreement, Miss. iya, benar sekali. Selanjutnya yaitu yang nomor 4. The suitable expression to complete the dialogue is windy. Is Bandung Mall near here? Yes, it is. Jack. Blah, blah, blah. It's about taking. It's about 100 kilometers from here. Windy? Oh, really? Jadi untuk melengkapi Jack ini termasuk ke dalam apa nih? Menurut saya nggak setuju ya, Miss. Jadi I disagree with you ya. Iya, I disagree with you. It's about 100 kilometers from here. Selanjutnya yang terakhir soal nomor 5. The suitable expression to complete the dialogue is. Dalam percakapan tersebut, ungkapan mana yang cocok untuk melengkapi kalimat Jane? Bla bla bla, we have visited a lot of beaches this year. Ini bisa I don't think so, karena kan Jane mengatakan bahwa kita sudah mengunjungi banyak pantai pada tahun ini. Ya kan? Jadi I don't think so jawaban nomor 5. Sampai sini ada yang ingin dipertanyakan? Tidak, Miss. Kalau nggak ada, marilah kita tutup pelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya yang tadi Miss jelaskan itu ekspresi ungkapan agreement dan disagreement itu ada 3. Yang pertama apa tuh yang tadi Miss jelaskan? Ada yang bisa jelaskan? Yang pertama tentang expressing total agreement yang mengungkapkan bahwa kita sepenuhnya setuju tentang pendapat tersebut. Dan yang kedua yaitu kita belajar hari ini tentang expressing partial agreement bahwa kita tidak sepenuhnya setuju terhadap pendapat tersebut. Dan yang terakhir adalah ungkapan disagreement menunjukkan bahwa kita nggak setuju sama pendapat tersebut. Jadi sampai sini paham ya? Paham, Miss. Baiklah, sampai sini pertemuan kita hari ini.
Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, nanti tugasnya Mem kirim lewat grup WA. Miss kirim lewat Yes, grup. ma'am. Oke, jangan lupa dikerjakan ya, deadline-nya minggu depan. Oke, Miss. Oke, terima kasih. Have a good day, guys. Have a good day, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi Yes, Miss. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.